Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati akan menyampaikan hasil diskusi yang saya cermati dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan dalam diskusi kali ini. Untuk yang pertama, tentang permasalahan pendidikan, yaitu masalah yang kompleks dan dapat bervariasi antara negara-negara. Pendidikan yang dalam prosesnya memuat proses pengajaran dan pelatihan mempunyai keunikan tersendiri dalam implementasinya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendidikan adalah wahana untuk mempersiapkan manusia dalam problem kehidupan di masa kini maupun di masa mendatang. Semua negara di dunia mempunyai karakter maupun ciri khasnya masing-masing dalam mengelola sistem pendidikan, walaupun secara umum mempunyai tujuan yang sama, yakni dalam kemajuan zaman. Berikut beberapa masalah pendidikan yang dapat ditemui di negara-negara maju, seperti kesenjangan pendidikan. Negara-negara maju cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang masih memiliki kesenjangan antar kelompoknya. Hal ini sangat mempengaruhi kesempatan belajar dan hasil akademik siswa. Kemudian standar pendidikan yang tinggi. Negara maju sering menetapkan standar pendidikan yang tinggi yang dapat menempatkan tekanan pada siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemudian penyusunan kurikulum. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju yang harus berusaha memperbaiki kurikulum mereka agar lebih relevan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Kemudian pengajaran inklusif. Negara-negara maju berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan latar belakang sosial yang beragam. Namun, tantangan dalam melaksanakan pendidikan inklusif masih ada. Sementara itu, di Indonesia, beberapa masalah pendidikan yang umum dihadapi seperti akses dan kesetaraan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses ke pendidikan di Indonesia, kesenjangan antar wilayah masih ada, terutama di daerah pedesaan. Kemudian kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran dan keterampilan guru menjadi masalah penting. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan guru memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memadai dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Kemudian kurikulum pendidikan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini terdapat upaya untuk memperbaiki kurikulum yang lebih mengutamakan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Kemudian fasilitas dan infrastruktur. Beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Banyak sekolah khususnya di daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet yang terbatas karena wilayah yang berada di daerah pedesaan. Di sekolah saya sendiri, di SDN 01 Muran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, permasalahannya hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. Yang dirasakan di sekolah saya, terutama tentang kesenjangan pendidikan juga ditemukan. Ada beberapa dari masyarakat yang putus dari sekolah karena alasan ekonomi. Walaupun pemerintah mewajibkan belajar 9 tahun dan menjamin pendidikan secara gratis, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan praktek pendidikan tidak serta-merta gratis seperti yang dibayangkan. Akan tetapi terkadang masih diperlukan biaya-biaya yang bagi mereka mungkin cukup memberatkan. Penyesuaian kurikulum yang sering bergonta-ganti juga menyebabkan image di masyarakat kalau ganti menteri itu juga ganti kurikulum seperti itu, sehingga sebagian tenaga pendidik yang kurang mampu menerima perubahan akan merasa kesulitan dan tertinggal, sehingga bagaimana kurikulumnya, caranya, tipe atau materinya itu menjadi monoton. Kemudian pengajaran inklusif juga sering ditemukan, terutama di sekolah negeri yang
di mana pendidikan inklusif sangat kurang mampu dilakukan oleh beberapa sekolah karena minimnya sumber daya manusia dan surplus yang mendukung untuk pengajaran inklusif. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, tentang artikel dalam menguraikan negara OECD mengenai masalah pendidikan. Negara OECD mengalami kesenjangan pendidikan sehingga menggunakan metode take meaning agar dapat mengatasi masalah tersebut. Di antaranya legislasi pendidikan inklusif, yaitu adanya pengesahan undang-undang tentang hak dalam pendidikan. Kemudian kesenjangan di sekolah dasar yang sudah mulai muncul sejak awal ataupun sejak dini. Kemudian adanya beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin yang membutuhkan untuk biaya kuliah. Kemudian kebijakan yang tepat dalam adanya keberagaman migran seperti terjadi di negara Amerika Serikat. Kemudian peningkatan perlindungan perempuan pada dunia kerja, sehingga dari pendidikan juga diperlukan kesetaraan gender agar perempuan siap untuk bekerja, seperti itu, jadi disamaratakan. Kemudian artikel tersebut disesuaikan keterkaitan dengan modul 7 dari PMP atau mata kuliah studi komparatif. Penelitian internasional seperti The Global Competitiveness Report, Human Development Index, dan Trend in International Mathematics and Science Study memberikan gambaran tentang perbedaan mutu pendidikan antara Indonesia dengan negara maju. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kinerja pendidikan Indonesia dengan negara-negara maju. Negara-negara maju cenderung mengadopsi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan global. Penelitian internasional dapat memberikan informasi mengenai perbedaan dalam konten kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan standar yang digunakan di negara-negara maju. Informasi ini dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki kurikulum di Indonesia agar lebih relevan dan berkualitas. Selain itu, negara-negara maju biasanya memiliki program pelatihan dan pengembangan profesional yang baik untuk meningkatkan kualitas guru. Melalui penelitian internasional, kita dapat menganalisis perbedaan dalam pendidikan guru dan praktek pengajaran yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Dengan memperhatikan hasil-hasil studi internasional, kita dapat memahami potret mutu pendidikan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki agar sejajar dengan negara-negara maju. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang sistem pendidikan di Jepang sesuai dengan materi pengayaan sesi 9. Sistem pendidikan di Jepang itu menerapkan kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kemudian adanya desentralisasi kurikulum untuk sekolah agar dapat mengembangkan sesuai sekolahnya masing-masing. Kemudian sesuai skor PISA tahun 2006 yang menurun, Jepang melakukan revisi-revisi terutama dalam kurikulumnya. Kemudian kurikulum lintas disiplin dan adanya literasi digunakan untuk meningkatkan hasil PISA tersebut. Dan kurikulum Jepang juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga dapat mengapresiasi dirinya sendiri. Secara garis besar itu yang saya rangkum tentang sistem pendidikan di Jepang. Berikut pendapat saya tentang diskusi sesi 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.